sudah menyelesaikan room tour di Rumah Jahit Lestari. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi bagi calon-calon UMKM di Indonesia. Jangan patah semangat, kesempatan itu selalu ada bagi yang mau berusaha tanpa mengenal lelah. Ya. Hai semua, jumpa lagi di RJL Creative Studio. So, hari ini kita akan kupas tuntas seputar RJL. Let's go! Let's go. Hai Ibu. Suci. Halo sahabat RJL. Bu, gimana kabarnya Bu? Baik. Gimana Ci? Alhamdulillah Bu, sama juga. Bu, hari ini jadi kan kita room tour di RJL. Jadi dong. Jadi. Kita mau lihat nih Bu, ke sahabat-sahabat RJL bagaimana produksi dari awal mula sampai selesai. Tapi Ibu sapa-sapa dulu sahabat RJL yang lagi nonton video ini. Oke. Halo. Halo sahabat RJL. Senang nih bisa jumpa lagi dengan kalian semua. Semoga hari ini kita akan tur ya Ci ya. Iya Bu. Kita akan tur dari mulai proses produksi sampai ke finishing. Oke. Nah, semoga hari ini bisa berkesan untuk semuanya. Nih Bu, cerita Bu. Apa nih mau diceritain nih Ci? Awal mula berdirinya RJL Bu. Awal mula berdirinya RJL. Awal mula berdirinya RJL itu dulu tahun 2021, tepatnya tanggal 27 Mei 2021. RJL itu cuma usaha rumahan. Awalnya dulu kita punya 5 unit aja Ci mesin. Sederhana, mesin yang masih belum elektrik ya, mesin yang goyang-goyang ya. Nah, dari situ Ci, itu kan habis Covid tuh, jadi masyarakat pun belum bebas keluar rumah. Jadi kita inisiasi untuk tidak tunggu bola, tapi kita bikin dokumen penawaran dan kita jalankan, kita presentasikan ke semua perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Beruntung ya di sini kita di Riau nih, di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kota Duri. Di Kota Duri ini adalah penghasil migas terbesar di Indonesia. Nah, kita mulai produksi awal dulu Ci, baju-baju ini Ci, baju-baju kantor. Dulu kita mulainya di baju-baju kantor dulu. Misalnya baju yang seperti ini nih, kita udah mulai produksi sampai kira-kira 1 tahun. 1 tahun itu kita udah mulai dari awalnya kita produksi nggak sampai 100, sampai di hampir 1 tahun itu kita udah mulai bisa produksi 300 sampai 400 pieces per bulan. Ayo Ci, mau buka usaha yang sama nggak? Masuk di tahun kedua, kita sudah merambah produk coverall kita. Coverall itu biasanya memang ini seragam yang dipakai oleh perusahaan migas, ya perusahaan migas. Kainnya Ci ini agak beda Ci, kainnya dia harus fire retardant. Fire retardant berarti dia tahan api, tapi bukan berarti bisa dibawa ke neraka nih Ci, nggak bisa. Bukan tidak terbakar, tetapi dia punya daya tahan terhadap percikan api, yang mana ketika misalnya Cici pakai baju ini, para pekerja migas pakai baju ini bisa menahan selama beberapa detik. Untuk kalau sekarang kita produksi kita sudah massal ya, tidak hanya di baju-baju ini aja Ci. Cuma Suci mau pesan baju apa? Bisa, semua bisa. Nggak terbatas di baju kantoran, tapi kita juga produksi di mukena, kita produksi di baju gamis, kita produksi baju Melayu. Kalau di sini kan ada namanya baju tradisional Melayu, karena kita Sumatera ya, kita masih di kawasan Melayu. Oke Ci, kita show up ini customer list kita Ci. Nah, customer list kita ini perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi mitra ya di Rumah Jahit Lestari. Sampai dengan beberapa bulan yang lalu nih ada sekitar 104 perusahaan yang sudah menjadi mitra. Ci, ini salah satu pesanan Ci dari PT Rifansi Dwi Putra, dari subkontraktornya Rifansi Dwi Putra. Jadi mereka ini pesan sekitar 155 baju. Mereka kemarin kita produksinya parsial, udah diambil beberapa puluh, sekarang ini udah sekitar 30-an juga.
Kita jadikan tur kan, Ci? Jadi dong. Oke. Kita mulai dari mana nih, Bu? Jadi tahap awal produksi itu diawali dengan purchase order. Purchase order itu biasanya bersama Kak Bella. Ini Kak Bella yang menerima purchase order biasanya dari perusahaan. Jadi ketika tim marketing kita sudah deal dengan pihak perusahaan, kemudian perusahaan datang ke sini, atau kalau kadang-kadang mereka minta kita yang datang ke perusahaan, Ci. Nggak selalu mereka ke sini, kadang-kadang kita juga yang datang ke perusahaan. Setelah dari Kak Bella, kemudian purchase ordernya dimasukkan ke kita masukkan ke papan datanya. Seperti data yang ada di papan sekarang itu sekitar 1.300-an ya lebih untuk bulan ini. Udah didata semua sekaligus di administrasi, baru kita ke proses cutting. Aduh, kan ayo sapa dulu. Tanggung jawab untuk proses cutting. Setelah kita cutting, setelah dipotong jadi seperti ini. Ci. Ini untuk berapa nih? Ini ada tulisan Ci masing-masing nih, Ci. Ada nih PT Rifansi Dwi Putra 3XL, ukurannya 3XL nih, jadi triple XL. Triple XL ini untuk 5 baju. Oh, 5 baju ini 5 berarti 5 untuk 5 pieces baju. Nah, ini nanti dibawa oleh kru PO kontrol. Jadi kita ada yang namanya dia yang mengatur, dia yang memastikan penyelesaian baju kita dari PO sampai nanti di BAST namanya, Ci, berita acara serah terima barang. Ya, itu namanya Kak Ulan. Kebetulan Kak Ulan tadi lagi ke sebelah. Ini tim finishing. Jadi begitu selesai di proses produksi di tim penjahit, tim finishing, Ci. Nah, misalnya baju-baju ini, Ci. Ini yang sudah selesai dijahit, Ibu? Iya, ini udah selesai dijahit, tapi dia belum pasang kancing. Oh, kancing. Kancingnya belum dipasang. Kancing apa? Kancing besi. Kancing Kancing besi. Nanti kita pasangkan kancingnya. Proses setrika dulu, Ci. Oh, setrika, Ibu. Udah proses setrika, baru kita di tim packing. Oh, packing. Kariska, ini tim kita nih, Kariska. Kita packing, baru kita susun di depan. Oke. Ci, sebelum packing kita selesaikan bordirnya. Oh, ini bordir? Iya, ini mesin bordir kita. Pasangkan ke baju yang kita produksi tadi. Ci, terkait dokumen penawaran, sebetulnya kan kita kan sebelum jadi PO kan kita ada yang namanya tim marketing. Ada tim marketing, jadi tim marketing inilah yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk buatan Rumah Jahit Lestari. Nah, dokumen penawarannya sendiri itu diselesaikan oleh tim IT. Oh, jadi kita punya staff IT, Kak Nadila. Tadi Kak Nadila ini yang bertanggung jawab untuk membuat dokumen penawaran. Kemudian jika baju itu sudah kita BAST-kan, udah kita selesaikan, kita penagihan. Di pembuatan invoice pun Kak Nadila yang memenuhi. Bu, katanya kan ada 3 ruko. Ini baru 2 ruko, 1 rukonya mana, Bu? Oh iya, jadi 2 ruko ini kita pakai untuk showroom, toko, sekaligus proses cutting, menerima PO, kemudian proses finishing dan bordir. Untuk tim produksi sendiri di sana, Ci. Ada, Ci, di sebelah sana. Boleh kita lihat? Yo. Nah, jadi ini rumah produksi kita. Di sini penjahit laki-laki di bawah, terus penjahit perempuan di atas. Ini ada 2 ini? Iya, ada 2 lantai, Ini rumah produksi kita. Ini Bang Man, dia nggak mau dipanggil Bapak, biar nampak lebih muda. Oh, Abang. Ayo, Bang, sapa Abang. dulu ke kamera RTF. Oke, di sini ada Bang Mul. Bang Mul ini masih single nih. Ada yang mau kenalan? Bang Mul, sapa dulu Bang Mul. Oke, lagi produksi baju PT RMP. Oh, RMP. Kemudian kemeja ya. Ini produksi kemeja nih, produksi kemeja. Bang Juari ini sedang produksi baju order PT Harap Panjang. Oke.
Sekarang kita ke Ato. Ato, sahabat RJL. Ato ini keren, biarpun beliau sudah terkategori lansia, tapi dia masih produksi, ya masih produksi. Ato ini sudah berapa tuh umurnya tuh? 68 tahun. 68 tahun. Ya. Keren ya. Jadi di Rumah Jahit Lestari kita juga memberdayakan disabilitas yang punya semangat luar biasa keren. Nih Bang Juari nih. Oke, ya. Ci, kita ke atas Ci. Di atas ini para ladies. Oh, ladies. Ladies. Jadi di menjahit ini dia tidak mengenal, menjahit ini inklusif Ci. Dia tidak mengenal gender, wanita laki-laki bisa, tidak mengenal umur, tua, muda, remaja pun bisa. Kemudian tidak mengenal tingkat pendidikan, mau tamat sekolah, mau putus sekolah, mau nggak sekolah, asal bisa baca. Jadi ini rumah produksi RJL. Nah, di sini kita ketemu Kak Rena. Siapa dulu nih Kak Rena? Sahabat RJL. Ini ada Kak Rena. Kak Rena lagi produksi apa Kak? LBD, RMP. Kak Putri. Siapa dulu? Ada Kak Putri lagi produksi baju Andara, PT Andara. Jadi kita tuh dalam satu waktu itu beberapa perusahaan yang kita produksi bajunya. Kadang-kadang beda-beda semua tuh Ci. PTA harus selesai, PTB harus selesai, PTC harus selesai. Jadi semua harus kita kerjakan. Jadi kita bagi-bagi. Oke, lanjut kita ke Kak Vina. Si baju LBD ya. Si baju LBD. Di LBD terus kita ke Kak Iit. Kak Iit sama nih PT BRIC ya Kak Iit ya. Kak Iit. Ini perempuan-perempuan hebat Kak Vika. Kak Vika, ini masih single nih. Selain perempuan-perempuan di sini, RJL juga melibatkan ibu-ibu Ci. Kan ini banyak, cuma 16 orang semuanya. Ada beberapa yang full aktifnya, ada beberapa yang kadang menjahit, kadang mereka stop dulu karena ada jahitan orderan lain di luar. Kalau totalnya sih 16 orang. Mereka menjahitnya di rumah Ci. Mereka menjahit di rumah, jadi mereka ambil potongan dari kita, di potongan yang tadi yang kita lihat. Kemudian setelah selesai mereka antar ke sini, mereka ambil lagi potongan yang baru. Terus seperti itu. Mesinnya Bu gimana? Mesinnya itu tergantung. Kalau misalnya mereka mampu beli sendiri, mereka beli sendiri. Kadang-kadang kita support. Mesin dari Rumah Jahit Lestari, dengan catatan kalau mesin dari Rumah Jahit Lestari mereka harus full produksi produk dari Rumah Jahit Lestari. Oke. Wah keren Ibu. Saya dapat info nih kalau di RJL ini tidak hanya memproduksi pakaian ya Ibu. Ibu juga memproduksi craft. Jadi bagaimana dengan limbah kain perca Rumah Jahit Lestari? Rumah Jahit Lestari itu juga berusaha untuk menghargai atau melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan Melayu. Kita ini produksi kalau di sini namanya ini tanjak Ci. Tanjak ya? Ini namanya tanjak yang biasa digunakan oleh di acara oleh para bapak-bapak atau pemuda atau pria-pria di acara-acara resmi, misalnya menghadiri undangan, acara pernikahan. Ya, tanjak ini sendiri ada banyak macamnya Ci. Ini namanya ini Ci nahkoda trong. Dendam tak sudah. Dendam tak sudah Ci. Unik ya namanya. Iya, jadi nuansanya betul-betul nuansa Melayu. Nuansa Melayu. Ci. Tak sudah aja dulu ya Ci ya. Kemudian Rumah Jahit Lestari juga berusaha memanfaatkan produk-produk limbah kain perca itu sehingga menjadi
produk lagi. Berbagai macam sih sebetulnya Ci, ada ikat rambut, ada pouch, ada berbagai produk tas, kemudian keset kaki, berbagai produk keset kaki. Jadi limbah kita tuh nggak ada yang terbuang, bahkan yang kecil-kecil, paling kecil sekali itu kita masukkan ke dalam bantal. Jadi kita juga produksi bantal, macam-macam boneka. Nah yang halus-halus itu kita masukkan ke dalam bantal, kita campur dengan spons. Jadi dia lembut. Nah, RJL juga ini fokus di, kebetulan Ci kalau di kabupaten sebelah atau di pasar-pasar kita sering menemukan limbah-limbah kerang Ci. Oh, kerang. Limbah-limbah kerang. Kalau di sini kerang ini siput ya. Oh, siput. Ini kita olah kembali, kita bersihkan sehingga dia menjadi produk souvenir. Tisu, ya berbagai macam ya. Ini ada yang dijual, ya dijual oh, dong. dijual. Kalau untuk suci nggak apa-apa, bawa aja pulang gratis. Sahabat RJL, kalau misalnya berminat, ini nanti kita bisa, ini ada di TikTok kita ya. Kebetulan kita bekerja sama dengan Tokopedia. Baiklah, sahabat-sahabat RJL, demikian kita sudah lihat langsung bagaimana tahap awal dari proses produksi hingga tahap finishing, packing, dan sekarang kita pamitan. Suci, gimana satu harian ini? Cukup memuaskan dan menginspirasi banget. Oke, senang sekali ya Ci, kita sudah menyelesaikan room tour di Rumah Jadi Lestari. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi bagi calon-calon UMKM di Indonesia. Jangan patah semangat, kesempatan itu selalu ada bagi yang mau berusaha tanpa mengenal lelah. Ya, terus berinovasi dan melibatkan masyarakat banyak. Ya. Terima kasih sahabat RJL, sampai jumpa lagi. Suci, gimana satu harian ini? Cukup memuaskan dan menginspirasi banget. Oke, senang sekali ya Ci, kita sudah menyelesaikan room tour di Rumah Jadi Lestari. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi bagi calon-calon UMKM di Indonesia. Jangan patah semangat, kesempatan itu selalu ada bagi yang mau berusaha tanpa mengenal lelah. Ya, terus berinovasi dan melibatkan masyarakat banyak. Ya. Terima kasih sahabat RJL, sampai jumpa lagi.